calon pelajar yang mengikuti program persiapan ini apakah mempunyai jaminan untuk lulus ke KMI? Calon pelajar yang mengikuti program persiapan ini dijamin lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar setia Suara Gontor FM dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini kita dapat melaksanakan satu kegiatan, satu aktivitas yang insya Allah akan bernilai positif. Dan malam hari ini kita bersama dalam sebuah program yang akan mengupas tuntas tentang program persiapan calon pelajar atau program persiapan calon pelajar Pondok Modern Darussalam Gontor. Seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang ini sudah mulai sekolah-sekolah sudah meluluskan putra-putri terbaiknya, dan tentunya setelah itu bagi wali-wali murid, bagi orang tua, dan juga siapapun itu pasti tentunya menginginkan pendidikan lanjutan yang terbaik bagi putra-putrinya. Dan pada malam hari ini telah hadir di depan kita semuanya dua narasumber yang insya Allah berkompeten. Yang pertama kami kenalkan terlebih dahulu Al-Ustadz Zaki Mubarak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kabarnya gimana Ustadz? Baik? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, binikmatil Islam wal iman, alhamdulillah. Masya Allah. Beliau ini adalah merupakan wakil direktur di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Jadi nanti akan ada banyak sekali pertanyaan terkait dengan sistem, terkait dengan bagaimana manajemen dan lain sebagainya. Beliau insya Allah akan menjawab dengan lugas dan juga tentunya dengan berbagai macam pengetahuan yang beliau miliki. Selanjutnya di depan saya tepat ada Ustadz Magza Rizaka. Assalamualaikum Ustadz Magza. Waalaikumsalam. Kaifalukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Oke, faham Ustaz. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Ustadz Magza ini adalah Ketua PPCP, kita akan menyebutnya dengan PPCP ya, Program Persiapan Calon Pelajar. Dan beliau ini adalah ketuanya, sudah memasuki tahun ketiga Ustadz ya? Ya, program persiapan di tahun ketiga ini. Program persiapan tahun ketiga, jadi beliau ini dari pertama kali program persiapan itu dicanangkan, sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu sampai sekarang, beliau ini adalah pemegang, bukan pemegang kekuasaan, tapi beliau ini adalah orang yang memang dia berkompeten. Karena di tahun pertama sukses, tahun kedua selanjutnya juga seperti itu, sehingga beliau saat ini sudah 3 tahun. Maka insya Allah, apapun pertanyaan yang terkait dengan program persiapan ini akan dijawab dengan akurat oleh Ustadz Magza Rizaka. Baik, selanjutnya mungkin kita akan langsung ke pertanyaan saja. Pertanyaan mendasar, tapi saya rasa belum semua orang juga tahu dan juga mengerti. Mungkin pertanyaan pertama ini saya tujukan kepada Ustadz Zaki terlebih dahulu sebagai wakil direktur Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Pertanyaannya simple, ini sangat mendasar sekali. Apa itu KMI? Ya, KMI adalah sistem pendidikan yang ada di Pondok Modern Darussalam Gontor, yaitu KMI ini dimulai dari tahun 1936 sampai sekarang. KMI itu sendiri singkatan dari Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, yang artinya adalah persemaian guru-guru Islam. Yang mana KMI ini sekarang bahkan sudah menjadi sistem pendidikan nasional yang diatur di Undang-Undang pada Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Nah, KMI itu sendiri apa? KMI itu sendiri adalah sebuah sistem pendidikan yang memadukan bukan hanya pelajaran umum dan pelajaran diniyah, bukan hanya pelajaran agama dan juga pelajaran umum, tapi sistem pendidikan yang mengakomodir 24 jam kehidupan santri selama belajar di Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi kalau seandainya di sekolah-sekolah yang lain mungkin pembelajaran itu hanya berada di kelas saja, tapi di KMI ini pembelajaran ada di kelas dan penerapannya ada di luar kelas. Jadi kalau ditanya
pendidikan di Gontor itu dari jam berapa pendidikan di Gontor itu adalah 24 jam. Dan itu semuanya terakomodir di dalam sistem KMI ini yang alhamdulillah sampai saat ini mulai tahun 2019 sudah menjadi salah satu sistem pendidikan nasional. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi singkatnya KMI ini adalah merupakan sebuah semacam kurikulum ya, sistem Ya. pendidikan seperti itu ya, yang memuat 24 jam segala macam aktivitas yang ada di Pondok Muda Darussalam Gontor. Ya, betul sekali. Terima kasih Ustaz Zaki atas jawabannya, dan kami mengingatkan terlebih dahulu kepada para ikhwan akhwat mungkin yang ingin bertanya ataupun ingin memberikan pertanyaan, silakan saja untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar ataupun di kontak person yang sudah tertera di nomor calon pelajar atau di kepanitiaan PPCP. Selanjutnya kita akan menuju ke Ustadz Maghzan. Tadi sudah dijawab oleh Ustadz Zaki mengenai KMI. Payung besarnya kita sekarang ini adalah KMI, karena Gontor itu identik dengan KMI atau Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kemudian sekarang yang akan kita bicarakan, kita akan ingin mengetahui lebih detail, lebih spesifik tentang PPCP atau Program Persiapan Calon Pelajar. Nah, mungkin juga banyak yang belum tahu PPCP itu sebetulnya apa sih? Silakan. Terima kasih Saudara Rizky atas pertanyaannya. PPCP atau yang kita kenal dengan kepanjangannya Program Persiapan Calon Pelajar. Nah, sebenarnya ada tambahnya lagi di situ, yaitu Program Persiapan Calon Pelajar KMI, Pondok Modern Darussalam Gontor. Berarti dalam program ini pondok mempersiapkan calon pelajar untuk bisa menjadi santri atau untuk bisa nantinya beradaptasi dengan kehidupan santri KMI di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kalau kita kupas lebih dalam lagi kenapa ada program ini, kita akan tadi sudah disebutkan bahwasanya program persiapan lahir baru 3 tahun ini. Kenapa baru 3 tahun ini ada program persiapan? Di 10 tahun terakhir kita kembali 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir itu kelulusan SD atau SMP itu di bulan Juni, sedangkan Ramadan Syawalnya kan juga ketika itu masih di bulan Juli, Agustus, dan seterusnya. Maka ketika anak-anak dari SD SMP itu lulus, masih ada jangka waktu untuk ikut pendaftaran di bulan Ramadan Syawal, karena yang kita ketahui Gontor itu pendaftarannya di Ramadan Syawal. Namun karena kalender Hijriah itu setiap tahun maju ya, sehingga ketika pendaftaran Gontor itu sudah dibuka dan akan ditutup, anak-anak ini ternyata masih sekolah. Maka di sini harus ada solusi ketika anak itu lulus bisa langsung daftar ke Gontor. Karena kalau misalkan anak itu lulus kemudian menunggu hingga Ramadan Syawal, kita hitung saja tahun depan misalkan atau Syawal yang akan datang itu perkiraan di bulan Februari Maret gitu ya. Sedangkan kelulusan anak-anak itu SD dan SMP itu di bulan Juni. Kita hitung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ada mungkin 9 atau 10 bulan dari masa mereka lulus sekolah hingga tahun ajaran barunya Gontor. Maka daripada gitu ya, dalam waktu 9 atau 10 bulan ini anak-anak menunggu lama tahun ajaran baru, maka lahirlah program persiapan untuk mempersiapkan mereka, diajarkan seluruh materi-materi yang mana persis bahkan setara dengan santri baru kelas 1 dan 1 intensif gitu. Jadi di program persiapan ini bukan hanya materinya saja yang disiapkan, tapi juga disiplin. Kemudian disiapkan juga bahasa, disiapkan juga lingkungannya. Semua yang diterapkan di santri KMI resmi itu juga diterapkan pada calon pelajar. Makanya di sini namanya adalah program persiapan calon pelajar. Nah, kita menyiapkan anak-anak ini untuk siap menjadi santri resmi gitu. Oke, itu berarti mungkin bisa koreksi kalau saya salah, Ustaz Maghzan. Ya.
apakah ini sama dengan dulu saya pernah ada mendengar ada istilah Ya. kayak penampungan sebelum Oke. masuk ke Gontor. Oke. Kira-kira program ini sama seperti itu, hanya namanya saja yang berbeda? Kalau istilah penampungan memang konotasinya agak gimana gitu Sob, ya. Mhm. Dulu ketika mungkin kita ya sebelum ketika santri atau ketika kita calon pelajar memang ada istilahnya mungkin penampungan itu di Gontor 2 dan Gontor Petir 2 itu hanya sekedar persiapan saja dan materi-materi yang diajarkan hanya sebatas materi-materi yang ada di ujian masuk KMI Gontor seperti berhitung, bahasa Indonesia, Imla, Al-Quran, ibadah dan seterusnya gitu ya. Nah, yang di program persiapan ini tidak seperti itu. Oh. Ini bahkan lebih intensif, lebih mencakup banyak materi. Maka tadi juga kami sudah sebutkan lulusan SD itu mempelajari pelajaran kelas 1. Lulusan SMP mempelajari pelajaran kelas 1 intensif sehingga nantinya mereka tidak kaget lagi nih dengan pelajaran-pelajaran yang ada di kelas 1 dan kelas 1 intensif. Oh begitu, berarti ini memang agak sedikit berbeda ya? Berbeda Karena kan? dulu ketika zaman kami itu memang Gontor 2 itu belum digunakan sebagai KMI, ada kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, Tapi saat itu hanya untuk calon pelajar saja. oh ya betul, Betul ya? betul. Tapi namanya saat itu adalah memang penampungan gitu. Terus kemudian sekarang berubah dengan bentuk yang semakin sempurna seperti ini. Oh, Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Ustaz Magza atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz Zaki, kami ingin bertanya tentang sebenarnya visi besar dan juga latar belakang di balik dibentuknya program persiapan calon pelajar KMI Pondok Modern Darussalam Gontor ini apa sih? Kenapa program ini menjadi sangat krusial dan sangat sangat dibutuhkan bagi para calon pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya di Gontor? Ya, apa tadi pertanyaannya? Visi besar. Visi besarnya tadi saya kira sudah dijabarkan oleh Ustadz Magza. Visi besarnya adalah untuk mempersiapkan para calon pelajar ini agar mereka bisa menempuh pendidikan di Gontor dengan lebih siap. Jadi umpamanya di rumah itu belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, dengan masuk ke program persiapan ini kita siapkan Al-Qurannya, walaupun dari nol, walaupun belum bisa membaca Al-Quran sama sekali, di sini kita ajarkan sedikit demi sedikit. Atau kalau kebanyakan anak-anak sekarang itu yang belum bisa adalah Imla. Imla itu adalah menulis Arab. Oke. Mungkin di SD, di MI, kemudian di sekolah-sekolah sebelumnya itu banyak diajari tentang membaca Al-Quran, ada tahfidz dan lain sebagainya. Tapi sedikit sekali sekolah yang mengajarkan Imla atau cara menulis Arab. Nah, di program persiapan calon pelajar ini kita mengajarkan mereka bagaimana menulis Imla dari awal, huruf per huruf, kata per kata, kalimat per kalimat, termasuk juga bagaimana sholat yang baik, bagaimana wudhunya, dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah harian itu kita ajarkan pelan-pelan kepada mereka. Kita berorientasi kepada penguasaan materi. Jadi nanti ketika mereka masuk ke Gontor, itu semuanya sudah setel, sudah siap. Al-Qur'annya sudah matang, imlaknya sudah matang, ibadahnya sudah oke. Nah, itu visi besar dari PPCP itu sendiri. Karena memang namanya adalah persiapan calon pelajar. Jadi masuk ke Gontor 2 bukan kita uji, tapi kita siapkan. Agar nanti ketika kelas 1 KMI semuanya sudah matang, kelas 1 tinggal menyerap ilmunya saja. Nah, akan menjadi kelas 1 yang baik, fondasi yang baik, sehingga nanti kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6-nya itu nanti lebih matang dan akan menjadikan atau mengeluarkan alumni-alumni yang lebih kompeten. Oke. Berarti sifat untuk mengikuti program persiapan ini apakah wajib diikuti oleh seluruh orang ataupun seluruh anak yang ingin masuk ke Gontor atau bagaimana? Mungkin siapa yang menjawab? Ustaz Magza mungkin bisa dijawab. Ya, secara singkat kami bisa jawab ini sifatnya tidak wajib, gitu ya. Karena di Gontor saat ini mekanisme pendaftaran itu sebenarnya ada dua macam. Macam yang pertama adalah
program persiapan calon pelajar nih, yang mana ketika anak-anak lulus itu bisa langsung mendaftar. Dan pendaftarannya terbuka sangat panjang dari kemarin April hingga nanti Desember gitu ya. Kemudian ada lagi pendaftaran selanjutnya adalah yang di Syawal tadi, yaitu program penerimaan calon pelajar yang memang itu khusus hanya ujian saja. Kalau di program persiapan ini sama seperti yang dijelaskan Ustaz Zaki tadi, itu kita mempersiapkan, kita ajari, kita berikan pembelajaran, penyesuaian, dan seterusnya. Nah, akhirnya tadi pertanyaan adalah sifatnya ya. Iya. Ini tidak wajib, jadi boleh mendaftar di program persiapan atau juga boleh tidak mendaftar di program persiapan, namun nanti mendaftarnya di program penerimaan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz Rifki mungkin, apakah nanti yang di program persiapan itu akan diuji lagi di program penerimaan Syawal? Maka itu jawabnya tidak, karena nanti yang sudah ikut program persiapan ya sudah tidak usah diuji lagi di program penerimaan. Oh. Nanti akan otomatis apa yang dipelajari nanti akan ada istilahnya ujian semester ya, semester pertama dan kedua. Mungkin nanti akan penjelasan lebih lanjut oleh Ustaz Zaki. Jadi secara garis besar sifatnya ini opsional, gitu ya. Tidak wajib di persiapan atau tidak wajib di penerimaan, bisa memilih mau datangnya di bulan Juni, Juli, Agustus, mau datangnya di akhir pendaftaran itu juga boleh. Namun perlu kita kasih catatan, semakin cepat datang ke program persiapan akan semakin baik. Kenapa? Karena pembelajarannya itu insya Allah nanti akan dimulai tanggal 13 Juni ini ya Ustaz Zaki. Ada semester 1 semester kedua. Jadi, kalau misalkan anak itu datang di awal waktu, maka pembelajarannya akan dia serap secara sempurna. Kalau datangnya nanti di semester kedua, mungkin memang konsekuensinya ada ketertinggalan gitu ya. Cuma nanti pastinya akan ada pendampingan, ada dibimbing oleh guru wali kelas dan mungkin guru materinya juga. Oke. Jadi sifatnya opsional. Opsional ya, berarti calon-calon pelajar ataupun orang tua ataupun calon orang tua atau calon wali santri itu sekiranya bisa memilih ya apakah mau mengikut sertakan putra putri mereka ke dalam program persiapan ini atau kebimbingan lain. Seperti itu ya. Jadi nggak harus seperti ini. Nah, mungkin Ustaz Zaki bisa menjawab apa perbedaan antara PPCP ini dengan program bimbingan belajar yang lain. Oke, baik. Perbedaannya banyak sekali. Tadi kalau ditanya ini opsional atau wajib dan lain sebagainya, sebenarnya jawabannya bukan opsional, tapi opsional berbonus. Oke. Jadi bonusnya banyak sekali. Kalau dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lain, ya insya Allah bonusnya banyak. Apa contohnya? Yang pertama, bahwa sistem ini disusun dan juga dicetuskan itu oleh Gontor sendiri. Jadi segala pirantinya, segala peralatannya, segala kurikulumnya itu sudah kompatibel dengan pendidikan yang ada di Gontor. Nah, istilahnya kalau seandainya hardware dan software itu ini sudah klik, tinggal nanti ketika sudah selesai dari persiapan masuk ke Gontor itu dia sudah langsung nyambung semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya kalau seandainya di beberapa bimbel, tidak kami sampaikan di semua bimbel, di beberapa bimbel itu hanya berorientasi kepada lulus ujian. Tapi di program persiapan ini selain kita siapkan untuk lulus ujian, tapi materi yang diajarkan di sini adalah sama dengan kelas 1 KMI. Sama dengan kelas 1 intensif KMI. Wah, ini bonus sekali. Jadi mereka masuk ke sini sudah langsung belajar tamrin lugo, mahfudhot, hadis dan lain sebagainya. Di samping Al-Qur'annya kita bina. Di samping imlaknya kita bina. Di samping berhitungnya kita bina. Nah, jadi itu mungkin perbedaan yang di segi akademik. Adapun di segi non akademik sama.
sistem yang diberlakukan di asrama itu sama, ada mudabirnya. Sistem bahasanya juga sama. Kemudian ada bakat minat di situ, yang berbakat untuk sepak bola kita sediakan sepak bola seperti santri pada umumnya, berbakat di musik kita sediakan musik ya seperti santri pada umumnya. Jadi istilahnya hampir sama dengan KMI, tapi bedanya adalah program persiapan calon pelajar ini untuk mempersiapkan mereka agar siap ke KMI. Bedanya dengan bimbel yang lain, ya ini adalah produknya Gontor dan kompatibel dengan sistem yang Gontor. Oke. Seperti itu. Berarti kayak semacam simulasi sebelum kita menjadi santri yang benar-benar santri. Betul sekali. Ya, maka saya sepakat tadi dengan apa yang Atul sampaikan. Apa namanya, ini opsional tapi opsional berbonus gitu. Banyak sekali bonusnya. Iya, Kalau daripada dihitung-hitung, wah betul. bisa lebih, banyak sekali keuntungan Iya, yang iya. didapat. Mandiri mungkin belajar mandiri dan bimbel dan lain sebagainya juga menjadi sesuatu yang baik saja ya. Tapi ketika mengikuti program persiapan ini artinya kita emang benar-benar apa ya, semacam mempersiapkan diri untuk menjadi santri yang sesungguhnya. Nah, contohnya begini. Apabila Anda bimbelkan putra Anda di rumah, umpamanya ada bimbel ngaji, ada bimbel infak, bimbel bahasa Inggris, tapi kan jauh lingkungannya kan belum terbimbel, Betul. masih bermain HP, masih ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika Anda masukkan ke program persiapan, itu sama halnya dengan simulasi menjadi Wah, santri. keren. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana alur dari program persiapan ini. Saya Magza mungkin ya bisa lebih menjelaskan. Jadi bagaimana teknis pelaksanaan lah ya. Bagaimana teknis pelaksanaan, di mana saja program ini dilaksanakan, apakah hanya di Gontor 2 saja, atau ada di tempat lain, atau bagaimana, terus kemudian durasinya mungkin bisa dijelaskan seberapa lama? Oke, kalau terkait alur pendaftaran, kemudian alur kedatangan, insya Allah itu nanti bisa dibaca atau dilihat di video ya. Dari kedatangan, pemberkasan, pembayaran, dan seterusnya, insya Allah lengkap. Untuk durasi itu kita tadi sudah sebutkan, sebenarnya secara lengkap itu ada 2 semester ya. Semester pertama dan semester kedua. Kenapa 2 semester? Nah, ini nantinya ada ujian semester pertama dan ujian semester kedua, yang mana hasil dari ujian semester pertama dan kedua nanti itu akan dinilai, dan jika nilainya itu baik maka bisa langsung lulus di kelas 2 dan lulus di kelas 3 intensif Tanpa ujian lanjutan atau tanpa ujian selanjutnya. betul. Jadi Tanpa otomatis. ujian. Otomatis. Ini tadi mungkin salah satu bonus yang belum disebut oleh Sabzaki tadi. Oke. Ini bonus yang Wah, mungkin menarik nih. banyak orang ingin tahu. Misalkan tadi ada calon pelajar yang mendaftar di Syawal, ya menunggu 9 bulan di rumah. Nanti di Syawal mereka pasti memulai dari kelas 1 lagi, kelas 1 dulu, ya kan? Iya. Nah, ada pun yang program persiapan, di sini selama 2 semester, entah 7 bulan atau 8 bulan, nanti dia mengikutinya dengan baik, sungguh-sungguh, maka dan nilainya baik, maka bisa nanti di Syawal langsung di kelas 2 dan atau kelas 3 intensif bagi yang lulusan SMP. Nah, jadi itu termasuk letak perbedaan yang mengikuti program persiapan dengan yang mengikuti bimbingan belajar di luar program persiapan atau di rumah gitu ya. Kalau di program persiapan ini, kalau belajar dengan baik, insya Allah nanti ketika kelulusan diumumkan lulus di kelas 2 KMI, lulus di kelas 3 intensif KMI. Nah, ini salah satu keunggulan atau salah satu bonus yang mungkin semua orang penasaran gitu. Seperti itu. Kalau untuk lokasinya sendiri, iya. pelaksanaannya nih. Untuk lokasinya, ini program persiapan di wilayah Jawa dipusatkan di Gontor 2 Putra, Ponorogo. Untuk yang calon pelajar putra, ataupun yang calon pelajar putri di wilayah Jawa ini ya, di kampus Putri 2 di Mantengan. Adapun
yang di luar Jawa, seluruh kampus Pondok Modern Darussalam Gontor di luar Jawa semuanya juga membuka program persiapan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz Rifki, boleh nggak yang di luar Jawa mengikuti program persiapan di dalam Jawa, di Ponorogo atau di Mantingan? Jawabannya boleh. Jadi seluruh pendaftar atau seluruh calon pelajar diberi keleluasaan, diberi kebebasan untuk memilih kampus mana nih dia ingin mengikuti program persiapan. Apakah di dalam Jawa, di Ponorogo, Mantingan, atau di luar Jawa, ada di Kendari, ada di Poso, ada kalau di Sumatera, ada di Aceh, Riau, Lampung, Pekanbaru, Sulit Air, Jambi, Padang, dan lain-lain. Jadi seluruh kampus yang di luar Jawa semuanya membuka program persiapan juga. Berarti kalau misalkan ada calon santri dari Lampung, Ya, kan di Gontor 7 Lampung juga membuka program persiapan ya, betul. dengan konsep yang sama persis seperti yang ada di Gontor 2. Iya. Nah, tapi dia punya pilihan Hmm. untuk, oke lah, saya nggak mau jauh-jauh nih, di Lampung aja. Iya. Untuk program persiapannya saya pilih di Lampung. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau misalkan, oh enggak, saya juga sekalian mau kafah, mau anak saya ini laki-laki dan seterusnya. Jauh dari Iya, rumah, jauh dari, ini. biar sekalian aja lah. Terus kemudian wali itu memutuskan untuk ya udah di mana namanya, Ponorogo Ponorogo, aja sekalian ya. yang jauh sekalian, itu boleh juga. Boleh. Oh, Ya, jadi wali santri atau calon pelajar diberikan keleluasaan untuk memilih di kampus mana mereka ingin mengikuti program persiapan. Insya Allah semua kurikulum, semua pembelajaran itu terintegrasi ya, Ustaz Zaki ya. Ya, betul sekali. Setiap kampus atau seluruh kampus Sama. Gontor ini semuanya kurikulumnya sama, Standar. pembelajarannya sama, distandarkan, tidak ada perbedaan antara kampus 1, 2, 3 sampai kampus 12 putra, kampus 1 putri sampai kampus 8 putri, itu semuanya insya Allah sama. Hanya perbedaan di lokasi, Lokasi. dan panitia yang mengurus dan seterusnya. Insya Allah semua sudah distandarkan. Standar ya. Termasuk kurikulumnya ya, kurikulum yang Kurikulum diajarkan yang tadi juga saya tangkap dari penjelasan Antuma, bahwasanya kurikulum yang digunakan dalam program persiapan ini tidak hanya berfokus kepada materi-materi yang akan diujikan di ujian penerimaan. Betul. Kalau di ujian penerimaan itu kan materinya ada berhitung, Al-Quran, Imla, Bahasa Indonesia. di bahasa Indonesia, ibadah amalah qauliyah ya. Ya. Nah, ada 5 materi itu. Sedangkan di program persiapan ini materinya seperti kelas 1. Betul. Berarti ada sekian banyak pelajaran yang akan mereka Ada dapatkan. sekitar 19 atau 20 19 pelajaran. Ya, betul. Oh, luar biasa sekali. Semua Jadi memang- materi di Oh, oke. Berarti memang kurikulum utamanya sama seperti kelas 1 ya. Ya. Selanjutnya, jadi mengingat calon pelajar kita ini nantinya akan berasal dari berbagai macam daerah di Nusantara ini, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, tentunya akan ada perbedaan kemampuan dasar mereka, betul ya. Jadi ada yang mungkin datang dari pedalaman yang akses pendidikannya sangat terbatas sekali. Terus mungkin ada juga yang datang dari kota. Ini kan sangat kontras sekali. Yang satu mendapatkan akses pendidikan yang layak, satunya tidak mendapatkan akses pendidikan yang layak di tempat mereka sebelumnya. Kemudian mereka datang bareng-bareng ke Gontor atau ke Gontor 2 mengikuti program persiapan ini. Nah, adanya perbedaan mendasar kemampuan mereka seperti itu, apakah ada program dari kepanitiaan ini atau program dari program ini? Iya. Itulah tugas kita. Tugas dari program persiapan itu yaitu Ustaz Rifki. Jadi membuat bagaimana seluruh calon pelajar yang datang itu adalah nanti selesai dari program persiapan standar. Jadi umpamanya datang kemudian belum bisa membaca Al-Quran, datang belum bisa menulis imla dan lain sebagainya, ya itu tugas kita. Kalau Ustadz Rifki ingin tahu bagaimana caranya, yang pertama itu kita petakan. Ketika mereka selesai rentetan pendaftaran, pembayaran, kemudian
mendapatkan asrama dan lain sebagainya, di hari esoknya itu mereka akan mendapatkan jadwal untuk mengikuti namanya placement test. Nah, apa itu placement test? Placement test itu sebenarnya adalah pemetaan kemampuan daripada anak-anak itu sendiri. Oh. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan yang paling utama yaitu bacaan Al-Quran. Sejauh mana kemampuan bacaan Al-Quran mereka. Kita petakan apakah sampai di Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataukah sudah jayyid Al-Qur'annya, sudah jayyid atau bahkan sudah mumtaz, itu kita petakan. Yang kedua, pemetaan selanjutnya di dalam ujian placement test itu adalah bagaimana sudah bisa sampai takbiratul ihram ataukah sudah sampai tahiyat akhir. Sudah lancar semuanya atau setengah lancar. Kemudian kita petakan lagi bagaimana wudhunya. Nah, apakah hanya gerakannya ataukah dengan lafaz-lafaz wudhunya. Kita petakan, kita tulis satu persatu dengan detail sehingga ketika mereka datang ke program persiapan ke Gontor 2, kita tahu gambaran utuh. Oh, siswa ini atau calon pelajar ini Al-Qur'annya sudah baik. Jadi tugas kita adalah membuat lebih baik. Kita adakan tahsin lagi yang sudah baik. Yang sudah baik ini kita adakan tahsin jadi lebih baik lagi. Yang kurang umpamanya di rumah masih sampai Iqra 4 atau masih sampai Iqra 3 dan lain sebagainya, itu kita ajarkan. Kita bagi kepada guru-guru yang sudah kompeten. Satu guru itu memegang 4-5 anak, dan anak-anak yang Al-Qur'annya ini masih belum dikatakan baik itu tadi, nanti akan dibuat halakoh dengan guru tersebut. Setiap hari mereka talaki bacaannya dan lain sebagainya. Nah, untuk imlaknya bagaimana? Untuk imlaknya juga kita lakukan screening seperti itu. Nah, nanti ketika placement test itu mereka akan kita berikan soal-soal tentang imlak. Coba tulis ini, silahkan tulis kata ini, kitabun, kurrosatun, maq'adun dan lain sebagainya. Kita beri rentangan nilai, kita dapat nilainya, kita klasifikasikan lagi nih. Kita klasifikasikan lagi. Nah, setiap malam anak-anak yang imlaknya masih kurang ini kita adakan kursus. Jadi kita kursus setiap malam, kata per kata, kalimat per kalimat, dengan buku atau istilahnya materi kursus yang dibuat oleh Gontor 2. Tentunya sesuai sepertujuan oleh Bapak Direktur. Jadi seperti itu. Nah, itu yang membedakan antara program persiapan dan yang lain. Menarik. Jadi memang program persiapan ini mempunyai banyak sekali keunggulan ya. Ya, Banyak sekali keunggulan, banyak sekali bonus-bonus yang tadi sudah disebutkan, simulasi untuk menjadi santri dan seterusnya. Jadi luar biasa sekali. Jadi memang selama ini kita salah menilai bahwa pembagian kelas atau klasifikasi kelas itu kan mungkin banyak di antara kita menganggap, oh itu pembedaan kasta nih. Yang pinter-pinter sama yang nggak pinter-pinter nih. Padahal sebetulnya itu adalah cara kita untuk mengklasifikasikan sehingga pembelajaran bisa lebih efektif. Betul sekali. Oke. Kita tahu personal anak, Al-Qur'annya, imlaknya, sholatnya, wudhunya dan lain sebagainya. Sehingga apa yang kurang kita perbaiki. Betul. Bahkan pemilihan wali kelas sendiri juga termasuk di dalamnya adalah pertimbangannya. Misalnya, yang akan menjadi wali kelas A5 misalnya. A5 ini adalah kategori yang, ini misalnya ya, A5 ini tamat-tamatan SMP, terus kemudian imlaknya kurang, Al-Qur'an kurang dan lain sebagainya, maka kita akan mencarikan wali kelas yang sangat intensif sekali untuk mengajarkan imlak atau pelajaran-pelajaran yang kurang itu tadi, begitu ya. Bahkan ini pembelajaran imlak Al-Qur'an itu semuanya itu sudah terstruktur dengan rapi. Oh, Masya Allah. Insya Allah seperti itu. Wah, kenapa lebih memang Gontor memang seperti itu ya, artinya visioner sekali. Jadi dulu ketika saya masih di Gontor 2 tidak sesempurna ini.
Ya, sekarang dengan berbagai macam apa namanya perkembangan zaman dan lain sebagainya, saya melihat ini tadi kok rasanya saya pengen jadi capel lagi. Boleh kalau mau Gitu, daftar lagi silakan. Besok boleh, datang ke nggak apa-apa ya, saya jadi Nggak capel lagi apa-apa. nggak apa-apa ya. Nanti wali kelasnya antum gimana? Ya itulah Gontor al-Muhammadatu alal qiyam wa taghyiril kamal. Itu dia. Menjaga nilai-nilai yang bagus dan terus berkembang menuju kesempurnaan. Inilah visi Gontor yang Betul, kita karena lakukan. kita tahu bahwa saya konsep ini sebenarnya konsep lama. Ya, betul. Konsep lama yang baiknya kita pertahankan, kemudian kita sempurnakan dengan konsep-konsep baru dan juga cara-cara baru tadi yang metode-metode baru dan lain sebagainya sehingga menjadikan intinya mempermudah. Betul. Betul seperti itu ya. Betul. Termasuk alurnya sendiri kan kalau kita lihat di video alurnya dan lain sebagainya itu juga memudahkan karena sekarang kita bisa daftar online. Bisa online. Betul ya? Dan nggak usah takut untuk membawa uang gepokan, pokoknya biaya pendaftaran sekian, itu harus membawa koper karena uangnya harus sekian, tidak. Cukup pakai mobile banking. Oh, by the way, kita ngomong-ngomong masalah pembiayaan, berapa pembayaran atau biaya yang dibutuhkan untuk selama masa program persiapan ini? Nah, ini saat maksa ya kan. Oke. Untuk biaya sendiri itu yang di Gontor 2 dan Gontor Tir 2 ataupun di seluruh kampus memang ada perbedaan gitu ya. Saya menyebut yang di Gontor 2 saja dan Gontor Tir 2 insyaallah itu di Gontor 2 8.289.500 itu yang di Gontor 2. Adapun yang di Gontor Putri 2 itu 8.304.000. Nanti di kampus-kampus lain ada perbedaan tapi mungkin tidak jauh-jauh dari nominal 8 jutaan ini. Oke. Itu dari 8 juta tuh kita mendapatkan apa Ustaz Mas? Artinya kayak buku kita perlu beli lagi atau tidak? Seperti buku paket itu sudah terinclude masuk ke situ. Sudah masuk ke dalam 8 juta. Kemudian termasuk SPP dan uang makan di bulan pertama kedatangan sudah masuk. Kemudian uang gedung, uang kesehatan. Ya, uang gedung, uang kesehatan. Kemudian kegiatan organisasi, pramukaan itu sudah masuk di situ. Masuk 8 juta itu ya. Masya Allah. Luar biasa. Baik, selanjutnya sebelum kita break, ada satu pertanyaan. Tadi kita sudah berbicara tentang fasilitas ya yang didapatkan oleh para peserta. Atau mungkin bisa dijelaskan secara ringkas, secara singkat, fasilitas apa saja. Artinya fasilitas di sini kita tidak berbicara tentang masalah sarana prasarananya ya. Kita tahu kalau itu sangat subjektif sekali. Gitu. Artinya fasilitas di sini adalah fasilitas pendidikan yang didapatkan oleh para calon pelajar. Ya sebenarnya secara garis besar tadi kita sudah tahu ya, mungkin bisa dijelaskan lagi lebih spesifik lagi mungkin Ustaz Magza, apa saja yang kita bisa dapatkan. Mungkin bisa ditambah oleh Ustaz Zaki ya. Kalau kita breakdown atau kita cermati satu persatu kegiatan yang dilalui atau dijalankan oleh calon pelajar ini sebenarnya sudah sama seperti santri resmi gitu ya. Dari bangun tidur di asrama sudah ada kelasnya dari kelas 5, kelas 6, ada pembimbing dari guru gitu ya. Setelah sholat subuh baca Quran ada pembelajaran kosakata baru bahasa Arab dan bahasa Inggris yang mana itu termasuk pembelajaran bahasa mendidik penambahan kosakata diberikan seperti training ya. Kalau di luar kan ada kursus-kursus bahasa. Kalau di Jawa Timur ada PARE dan seterusnya. Di Gontor setiap hari itu kita laksanakan. Pagi hari ada pembelajaran kosakata. Olahraga ekstrakurikuler, apa yang tidak ada di Gontor? Sepak bola ada, basket ada, bulu tangkis ada, futsal dan lain-lain gitu. Itu termasuk mungkin fasilitas yang didapatkan. Masuk kelas sampai siang hari, makan jelas pagi, siang, dan malam. Jadi ada pertanyaan menarik dari wali santri kepada panitia itu, Ustadz biaya sekian, uang makan ada 400.000 di tertulis itu sehari makan berapa kali Ustadz? 400.000 sebulan, itu berapa kali sehari? Dan kita jawab sehari 3 kali. Lauknya seperti apa Ustadz? Nah, lauknya jangan ditanya, pasti enak-enak ya. Ada macam-macam, ada tahu, ada
bahkan ada ayam, ada ikan, daging dan segala macam. Memenuhi nutrisi lah ya. Memenuhi nutrisi juga. Itu Memenuhi nutrisi. Sesuai Eh, kebutuhan sesuai nutrisi. kebutuhan. sesuai kebutuhan nutrisi. Itu juga salah satu pertanyaan yang mungkin oleh santri bertanya, kok 400.000 biaya makan untuk sebulan gitu ya. Kemudian yang lain lagi, ada pembelajaran kursus di siang hari. Kemudian di malam hari ada juga belajar bersama terbimbing dengan wali kelas atau dengan guru-guru materi dan guru-guru pembimbing. Gitu. Ada juga kegiatan pramuka, ada kegiatan latihan pidato, ada kegiatan lari pagi. Nah, itu juga termasuk kegiatan-kegiatan penunjang atau kegiatan co-curricular dan ekstrakurikuler yang ada di program persiapan. Mungkin bisa ditambah oleh Saudari, ada yang mau Iya. ditambah? Di samping itu tetap di program persiapan ini tetap minat bakat mereka juga dikembangkan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang bisa musik kita kembangkan bakat musiknya. Oh, berarti di sana juga ada musiknya juga ya? Ada musiknya, ada Oke. musik pop, ada musik. Maksudnya musik itu adalah grup musik. Oke. Jadi tetap latihan bermusik, musik pop, musik Yang- dangdut pun ada bahkan. Yang mereka di rumah suka musik, begitu nyampe sini mereka tetap bisa menyalurkan hobinya ya. Bisa sekali. Oh. Umpamanya di rumah mengikuti kursus organ, kursus gitar atau bermain organ, bermain Drum. gitar, drum, bernyanyi. Tidak usah takut di pondok nanti bagaimana, ada penyalurannya, ada klub musiknya. Yang di rumah hobinya sepak bola, di pondok juga atau di Gontor juga ada klub sepak bola, ada klub badminton, ada klub pingpong, ada klub basket dan lain sebagainya. Bakat minat mereka tetap tersalurkan, kemampuan akademik mereka akan ditunjang, kemudian ya intinya kita persiapkan mereka insya Allah dengan baik tanpa mengurangi bakat minat mereka. Kita arahkanlah dengan baik insya Allah. Oke. Saya tambahkan sedikit, Saudari. Iya, Oh iya, silakan. silakan Mas. Itu juga sebenarnya ada pertanyaan menarik seperti apakah di Gontor itu ada wajib hafal Al-Quran? Itu ada yang bertanya seperti itu. Kemudian jawaban dari panitia adalah di Gontor memang tidak ada kewajiban sampai hafal Al-Quran 30 juz, tapi di setiap tahun atau di setiap jenjang kelas itu ada setoran hafalan 1 juz atau di juz amma atau juz 30. Namun bagi anak-anak atau santri-santri yang memiliki minat lebih, memiliki simpanan hafalan dari rumah sudah Sudah menghafal, sudah lucu. qiraahnya sudah bagus, itu di Gontor ada markasnya atau ada pusat Al-Qur'annya. Bahkan ada turnya juga ini, yaitu Jamiatul Huffaz, gitu ya. Nanti di situ anak-anak digali lagi potensinya, menambah hafalan, memurojaah hafalan, mentahsin qiraahnya juga, gitu. Itu untuk yang hafid. Ada markas lain yang Saudari bisa ada markas khot untuk yang apa ingin memperbaiki bagus tulisannya, ada markas lughah untuk bahasa, ada komputer di kursus komputer, kemudian apa lagi itu ya. Iya. Berbicara tentang khot ini, Masya Allah, menarik sekali. Pada tahun lalu itu ada 14 calon pelajar yang mendapatkan ijazah sanad khot. Wah, Masya Allah. Bayangkan baru 5-6 bulan di Gontor 2, dia belajar khot secara talaki bersanad. Masya Allah. Sanadnya lewat Syekh Bil'id Hamidi dari Maroko, yang nyambung insya Allah sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu ada 14 calon pelajar yang langsung diberikan ijazah. Masya Allah. Padahal belum jadi santri ya. Belum jadi santri. Dan mereka belajar khot ketika di Gontor 2 ini, Di Gontor 2. ketika mengikuti program persiapan ini. Betul sekali. Sebelumnya belum pernah belajar khot, datang ke Gontor 2 sebagai capel, melihat di situ kok ada markas khot. Kemudian dia datang ke sana, belajar kepada ustadz-ustadz yang ada di sana, kemudian pelan-pelan sehari, 2 hari, tiba-tiba selesai. Kemudian setelah ditakdimkan atau diajukan kepada Syekh Bil'id, Syekh ini murid apa itu namanya calon pelajar, pencapaiannya seperti ini tulisannya, wah sudah berhak mendapatkan ijazah.
Masya Allah. Kemudian ketika beliau berkunjung ke sini ke Gontor Pusat, kemudian ke Gontor 2, di sana dilakukan upacara pemberian ijazah kepada 14 calon pelajar. Masya. Itu rentang usia berapa Ustaz Zaki? Lulusan SD. Lulusan SD, Lulusan SD. SD 12-13 tahun. Antum dulu ketika setelah kira-kira sudah antum kan kita tahu lah, antum sekarang punya kemampuan menulis khot itu luar biasa, kita tidak pernah meragukan itu. Tulisan antum terpampang di rumahnya di kantor pimpinan, maaf, di kantor pimpinan. Jadi kalau misalkan pimpinan berfoto dengan siapa begitu, khot antum tertulis di situ ya. Betul ya? Masya Allah, luar biasa sekali. Antum sekarang seperti ini dengan saya dengar juga di Gontor 2 itu ada guru-guru yang khotnya kaliber internasional. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, guru-gurunya sudah banyak mengikuti lomba-lomba khot internasional. Ada yang ijazah khotnya itu, ada yang sudah mendapatkan 5 ijazah khot. Ada yang 4 ijazah khot. Alhamdulillah, insya Allah untuk markas khot ini, insya Allah bisa istilahnya memperbaiki tulisan santri, kemudian menimbulkan minat mereka, bakat mereka, ketertarikan mereka kepada tulisan khot atau kaligrafi ini. Oke. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Kita nanti akan melanjutkan perbincangan kita, diskusi kita tentang program persiapan calon pelajar ini, tapi mungkin kita sekarang break terlebih dahulu sama Ustaz Zaki. Bagaimana jika begitu? Boleh nggak ketika break itu kita dispelkan video alur pendaftaran mungkin? Pemirsa juga? Iya, bisa nanti insya Allah akan kita putarkan di sini video alur pendaftaran sehingga nanti teman-teman wali santri dan juga siapapun itu bisa mengakses dengan mudah. Baik, ini saja untuk segmen pertama kali ini. Setelah ini kita akan break terlebih dahulu sebentar, terus kemudian kita akan melanjutkan kembali dengan berbagai macam pertanyaan dan juga tentunya ikhwan akhwat yang ingin bertanya, sekali lagi boleh memberikan pertanyaannya di kolom komentar ataupun di nomor WhatsApp yang sudah tertera di panitia ataupun di brosur atau di website dan lain sebagainya. Perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah keyakinan. Hari ini, langkah itu membawa kita ke gerbang pendidikan yang penuh berkah. Selamat datang di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Setibanya di gerbang, petugas kami akan menyambut Anda dengan hangat. Sampaikan maksud kedatangan Anda untuk mendaftar dan petugas akan mengarahkan Anda menuju gedung Taif. Pelayanan pendaftaran pada hari Sabtu hingga Kamis dilaksanakan dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi pada pukul 7.30 sampai 12 waktu Indonesia bagian Barat, dan sesi malam pukul 20.15 sampai dengan 22 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun khusus hari Jumat, pelayanan pendaftaran pada sesi pagi hari tidak beroperasi. Jika Anda tiba di luar jam operasional tersebut, jangan khawatir, Anda dapat beristirahat sejenak di bagian penerimaan tamu. Untuk tamu putra berada di sebelah utara gerbang dan tamu putri berada di sebelah selatan gerbang. Mari menuju pusat pendaftaran di Gedung Taif. Dari gerbang, Anda cukup melaju lurus ke arah barat menuju Masjid Jami. Gedung Taif terletak tepat di sebelah utara masjid. Sesampainya di lokasi, petugas kami siap membantu proses pendaftaran Anda. Bagi calon pelajar yang telah mendaftar secara mandiri melalui website, silahkan langsung menuju ruang pemberkasan untuk melanjutkan proses administrasi. Sementara itu, calon pelajar yang belum melakukan pendaftaran online dapat menuju ruang pendaftaran online untuk mendapatkan pendampingan dari petugas hingga proses pendaftaran selesai. Di ruang pemberkasan, pastikan seluruh dokumen Ananda telah disiapkan, meliputi fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua atau wali, fotokopi akta kelahiran, serta fotokopi ijazah, surat keterangan lulus atau rapor kelas 6 maupun kelas 9 semester kedua. Kelengkapan dan ketelitian dalam menyiapkan dokumen akan sangat membantu kelancaran proses pendaftaran. Setelah berkas dinyatakan lengkap, wali dan calon pelajar akan menandatangani surat pernyataan dan permohonan.
Ini adalah simbol komitmen dan kesungguhan untuk menimba ilmu di tempat ini. Selanjutnya, proses penyelesaian administrasi dilakukan melalui sistem virtual account. Oleh karena itu, orang tua atau wali diharapkan telah menyiapkan aplikasi mobile banking serta memastikan ketersediaan saldo yang mencukupi demi kelancaran pembayaran biaya pendaftaran. Setelah seluruh proses administrasi selesai, calon pelajar akan menerima buku paket, dan staf kami juga akan memberikan pengarahan mengenai penggunaan aplikasi ADM Gontor yang digunakan sebagai sarana layanan keuangan selama Ananda menempuh pendidikan di pondok, seperti pembayaran iuran sekolah, iuran makan bulanan, serta pengiriman uang kepada Ananda. Agar proses belajar berjalan efektif, Ananda akan mengikuti placement test atau ujian pengelompokan sesuai jadwal yang ditentukan, yang mencakup kemampuan membaca Al-Quran dan menulis imla atau tulisan Arab. Langkah terakhir adalah registrasi asrama di Gedung Syanggit. Petugas pengasuhan santri akan membantu proses check-in dan menetapkan kamar yang akan menjadi rumah kedua bagi Ananda. Untuk menjaga keseragaman dan kedisiplinan, perhatikan ketentuan pakaian. Mohon untuk tidak menggunakan celana jeans, kargo, atau chinos. Kemeja bermotif mencolok atau ketat, serta kaos berunsur komunitas juga tidak diperkenankan di area pondok. Tiba di kamar, Ananda dapat mulai menata barang dengan rapi. Untuk menjaga privasi dan ketertiban asrama, wali calon pelajar dimohon untuk tidak memasuki area kamar santri. Inilah saatnya melatih kemandirian. Kini, ia bukan lagi sekadar putra kesayangan Anda. Ia telah menjadi bagian dari keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Ayah, ibu, titipkan ia dengan doa. Biarkan ia tumbuh di bawah bimbingan para guru, menempa diri menjadi pribadi yang beriman dan berilmu. Tenangkan hati, percayakan ia pada lingkungan yang menjaga. Doa tulusmu adalah sayap yang akan membawanya terbang tinggi mencapai cita-cita. Selamat berjuang Ananda. Jadilah Munzirul Qaum yang membanggakan agama dan bangsa. Mempersatukan Darussalam untuk semua golongan. Selamat datang kawan baru, kawan lama. Selamat datang para handai dan taulanku. Darussalam mempertemukan, Darussalam mempersatukan, Darussalam untuk semua golongan. Ikhwan akhwat, para pendengar setia Suara Gontor FM dimanapun Anda berada, pemirsa Gontor TV dan juga semuanya saja yang saat ini sedang menyaksikan kami bertiga sedang berdiskusi terkait dengan persiapan atau program persiapan calon pelajar. Alhamdulillah tadi sudah banyak sekali pertanyaan yang terjawab, dan tentunya ada beberapa tadi kita sudah lihat di beberapa media sosial kita, ada beberapa pertanyaan yang nanti insya Allah akan kita jawab bersama-sama di sini. Nah, tapi sebelum kita menuju kepada segmen tanya jawab atau menjawab pertanyaan dari para viewers ataupun dari para pemirsa yang ada di sana, kita melanjutkan terlebih dahulu saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang menjadi keresahan atau menjadi pertanyaan oleh banyak orang. Nah, ini yang pertama adalah ini melanjutkan dari yang setelahnya ya, melanjutkan dari setelahnya. Itu penting ini penting. Waktu pendaftarannya tuh kapan sih? Kapan dibuka dan kapan ditutup gitu? Karena ini banyak sekali yang bertanya, kapan nih gitu? Saya mau masukin anak saya ke Gorda, ke Gontor 2, tapi nggak tahu waktunya kapan. Takut sudah ditutup atau takut terlambat. Nah, sebenarnya pastinya kapan seorang calon pelajar itu bisa mendaftar dan kapan pendaftaran ini ditutup? Terima kasih Satrski. Untuk waktu atau tanggal pendaftarannya itu terbuka sangat panjang. Sebenarnya walaupun anak-anak ini baru lulus Juni, pendaftarannya itu sebenarnya sudah dibuka dari bulan April atau bulan Syawal ya. Di 20 Syawal kemarin, atau tanggal Masehinya adalah
8 April 2026 kemarin, dan akan ditutup nanti di bulan Rajab, 15 Rajab atau di 24 Desember. Namun Rizky, perlu digarisbawahi, walaupun ditutupnya masih panjang nanti di Desember akhir tahun nanti, sebenarnya tidak disarankan datang atau daftarnya di akhir-akhir, karena di dalam program persiapan ini adalah ada pembelajarannya, ada semester pertama dan semester kedua. Sangat disarankan itu datangnya di bulan-bulan Juni, Juli ini, karena nanti di Agustus sudah ada ujian semester pertama gitu. Pertanyaannya lagi, Sari, apakah setelah ujian semester pertama itu masih boleh datang? Masih boleh, karena tadi kita sebutkan pendaftaran dan kedatangan masih terbuka panjang sampai Desember nanti. Maka yang mau datang November, Desember itu juga boleh, tapi memang tadi kita garis bawahi lebih baik datang di awal-awal waktu gitu, Rizky. Oh begitu ya, jadi memang panjang sekali ya. Ya betul. Selanjutnya mungkin apakah ada pemenuhan kuota? Artinya Oh, iya. ketika calon pelajar itu jumlahnya sudah mencapai sekian misalnya, 2000, apakah terus kemudian pendaftaran itu ditutup atau tetap bisa dilanjutkan? Oke. Jadi apakah ada batas maksimal kuota? Oke, untuk kuota ini juga sebenarnya banyak yang bertanya, Rizky, apakah kuotanya dibatasi gitu ya. Untuk program persiapan sendiri ini tidak ada batasan kuota gitu. Jadi berapapun yang akan mendaftar itu akan dibina, dibimbing, diberikan pembelajaran dan juga akan diuji gitu ya. Jadi seberapapun yang mendaftar maka akan diterima oleh Gontor. Di seluruh kampus yang membuka program persiapan. Oke. Dan selanjutnya mungkin berkas-berkas apa saja Ustaz yang perlu dibawa? Ini ada mungkin ya, bukan mungkin. Memang di website kita ada, terus kemudian kita juga jelaskan tadi di alur pendaftaran, di video itu juga kita sudah jelaskan Ya. berkas administrasi apa saja yang perlu dibawa, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik Oke, lagi. ya. Berkas seperti fotokopi akta kelahiran, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP orang tua. Kemudian ada satu berkas ini, satu macam berkas yang ini penting untuk diketahui, yaitu fotokopi ijazah kalau sudah memiliki ijazah. Namun ini tidak wajib ijazah ini. Kalau misalkan sudah memiliki dokumen seperti surat keterangan lulus atau SKL, surat tanda tamat belajar STTB atau raport semester kedua, itu nanti fotokopinya sudah bisa mewakili atau sudah bisa menggantikan ijazah gitu. Jadi tidak perlu menunggu ijazah, karena kan kita tahu ijazah itu kadang terbit dari sekolahnya kan masih lama ya, bulan apa itu, mungkin bulan Juli atau Agustus nanti. Kalau sudah ada SKL, biasanya SKL itu terbit di tanggal 2 Juni kemarin, maka sebenarnya di bulan-bulan ini itu lagi banyaknya calon pelajar yang datang mendaftar gitu. Saat ini sangat banyak yang datang mendaftar gitu. Maka ketika sudah memiliki SKL atau surat keterangan lulus atau mungkin STTB atau mungkin rapat semester 2-nya saja di kelas 6 atau di kelas 9 SMP itu sudah bisa mendaftar di program persiapan. Jadi nggak harus nunggu ijazah dulu. Betul, tidak Karena memang banyak juga yang bertanya kepada saya nih, saya belum ada ijazah, bisa nggak ini itu dan lain sebagainya. Jadi memang ijazah bukan syarat yang wajib. Kalau ada dibawa, kalau misalkan belum tidak apa-apa dengan menggunakan dokumen opsional yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Ustaz Manza. Nah, selanjutnya, ini juga pertanyaan yang sering muncul di beberapa forum-forum wali murid nih. Di di komentar juga banyak nih. Jadi pertanyaannya agak sedikit menggelitik, tapi mungkin bisa dijelaskan. Ustaz Zaki mungkin yang bisa lebih bijak dalam menjelaskan hal ini. Jadi calon pelajar yang mengikuti program persiapan ini apakah mempunyai jaminan untuk lulus ke KMI? Ya, calon pelajar yang mengikuti program persiapan ini dijamin lulus ke KMI apabila nilainya sesuai dengan standar, apabila bersungguh-sungguh dalam mengikuti program persiapan ini. Jadi seperti itu. Oke, jadi dijamin lulus, yang penting bisa mengikuti kegiatan atau yang penting dia nilai dan lain sebagainya
nilainya sesuai standar. sesuai standar ya. Kalau sudah hanya datang kemudian tidak ikut pembelajaran dan lain sebagainya, tidak mengikuti ujian, kita perlu bina lagi. iya, Iya tidak kan? bisa Kita perlu- lulus. Kita perlu bina lagi apa namanya calon pelajarnya seperti itu. Oke. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana panitia melakukan evaluasi terhadap perkembangan performa santri ataupun calon pelajar ini selama program ini berlangsung? Apakah ada semacam tryout ataukah ada kayak semacam ujian simulasi yang intinya adalah untuk mengetahui atau untuk mengevaluasi kemampuan mereka sampai mana sih sebenarnya progresnya gitu dari pertama kali mereka masuk, kemudian sudah berjalan mungkin 3 bulan ataupun 4 bulan. Nah itu apa? Ada program khusus nggak dari panitia? Untuk mengetahui bagaimana perkembangan mereka selama mengikuti program persiapan ini, kita monitoringnya secara bulanan. Jadi dimulai dari ketika mereka datang, kita placement test, kemudian kita mengetahui dia baca Al-Qur'annya sampai mana, ibadahnya sampai mana, imlaknya sampai mana, kita bina selama 1 bulan itu full. Nanti di bulan selanjutnya kita adakan namanya ujian atau ulangan bulanan. Ulangan bulanan itu meliputi pelajaran-pelajaran yang nanti akan menjadi pelajaran ujian masuk, seperti Al-Quran, imlak, kemudian berhitung, bahasa Indonesia, ibadah, itu menjadi materi-materi di ujian bulanan. Jadi setiap bulan kita monitoring terus. Anak ini sampai mana nih Al-Qur'annya? Oh, bulan lalu dia sudah bisa menghatamkan sampai Iqra 4. Bulan ini progresnya bagus sampai Iqra 6. Oh, bulan ini dia sudah sampai Jayyid nih Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Kita monitoringnya bulanan. Di samping itu, selain di pelajaran-pelajaran khusus tadi, di dalam kelas kita juga ada monitoring. Monitoringnya lewat apa? Monitoringnya lewat wali kelas. Kita adakan wali kelas itu, kita adakan rapat mingguan. Mereka melaporkan progres daripada anaknya masing-masing atau anggota kelasnya masing-masing. Kemudian kita juga adakan berbagai macam training kepada guru-guru. Itu untuk monitoring mereka. Kemudian kita juga adakan pemeriksaan sejauh mana exercise yang diberikan kepada anak-anak. Artinya bahwasanya program persiapan ini benar-benar mempersiapkan santri agar bisa matang ketika nanti sudah lulus ke gontor. Oke. Ini pertanyaan sebelum terakhir nih Ustaz ya. Kita akan mengakhiri segmen kita. Sebelum kita nanti akan membuka pertanyaan dari para wali murid ataupun dari para pemirsa atau viewers yang ada di sana. Kira-kira tips yang bisa Antum berikan nih, Ustaz Zaki, Ustaz Magza mungkin punya tips bagaimana agar supaya putra-putri yang ada di sana itu bisa menjalankan program ini dengan baik dan seterusnya bisa mengikuti program ini dengan baik. Nah, kira-kira apa tipsnya bagi mereka-mereka ini? Silakan Ustaz Zaki. Ya, ini tips untuk santrinya atau untuk wali santrinya? Mungkin dua-duanya kita kasih tips nih sebagai santri kepada santri. Mungkin kan pasti juga ada banyak sekali calon santri yang sekarang ini juga sedang menyaksikan kita bertiga, dan juga wali santri tentunya mereka juga menginginkan informasi dan akhirnya melihat kita bertiga ini. Mungkin bisa disampaikan tips untuk santri ataupun calon santri dan juga calon wali santri. Tipsnya kepada para santri dan para calon wali santri, tipsnya adalah segera daftar ke program persiapan calon pelajar agar mendapatkan bonus-bonus lebih banyak. Bonus pelajarannya lebih banyak, bonus pembinaannya lebih banyak, bonus pemahaman tentang pondoknya lebih banyak, bonus karakter buildingnya lebih banyak, bonus bakat minatnya lebih banyak. Nah, itu tips dari saya. Segera daftarkan. Dan bagi wali santri, tipsnya 1, sabar, tawakal, ikhlas, ridho. Nah, itu saja. Luar biasa. Saya mungkin punya tips Silakan. khusus. Untuk calon pelajar yang ingin daftar nanti pasti akan mendapati pelajaran ini atau sebuah ungkapan ini, atau mungkin sudah pernah mendengarnya, yaitu manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan dapat, gitu ya. Di Gontor 2 atau di kampus mana yang ingin belajar,
ingin mengikuti program persiapan, maka disitulah dia harus berjuang, harus bersungguh-sungguh belajar, memahami pelajaran, menghafalkan, taat kepada kakak kelas yang menjadi pengurus, taat kepada guru, mendengarkan nasihat guru dan seterusnya. Insya Allah ya, dengan bersungguh-sungguh itu tadi dia akan sukses gitu ya, nantinya diterima menjadi santri gontor, syukur-syukur mendapatkan bonus ya, langsung lulus di kelas 2 atau kelas 3 intensif gitu. Untuk pesan untuk wali, kalau tadi untuk calon pelajarnya, kalau untuk wali jangan khawatir ya. Pesan saya adalah jangan khawatir, jangan merasa ini tuh sulit. Seperti proses pendaftaran, ada pendaftaran online, ada pemberkasan, pembayaran, itu insya Allah semua sudah dibuat sangat mudah. Misalkan di rumah ya, ada memang beberapa wali santri itu sudah pandai dalam mengakses pendaftaran online. Mungkin ada yang masih dalam kategori awam gitu ya, jadi belum tahu bagaimana cara mendaftarkan online. Itu bisa langsung datang ke Gontor 2 atau ke Gontor 2 dengan membawa berkas-berkas persyaratan. Nanti di kantor panitia pendaftaran akan dibantukan mendaftarnya gitu. Jadi benar-benar akan dibimbing sebelum menjadi santri, kemudian ketika menjadi calon pelajar, kemudian ketika jadi santri resmi pun pasti akan dibimbing oleh panitia, guru, dan guru-guru yang lain gitu. Terima kasih Ustaz Zaki dan juga Ustaz Marsha atas tipsnya. Dan sekarang kita akan menuju ke segmen selanjutnya, yaitu menjawab pertanyaan dari beberapa viewers kita. Yang pertama, ini kita akan mempersingkat waktu ya, karena durasi juga. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah kita yang sudah kita jawab. Nanti biar viewers nanti biar memplayback kembali lah, insya Allah ini nanti akan diupload. Jadi untuk file videonya nanti insya Allah bisa dilihat kapanpun gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ada calon pelajar atau wali santri yang ingin berkunjung dan berkeliling ke Gontor 2, apakah diperbolehkan? Oke. Untuk calon pelajar ini termasuk bonus ya, mungkin Ustaz Zaki ya. Kalau di Gontor santri resmi kelas 1 sampai kelas 6 itu ada pembatasan kunjungan, ada tanggal-tanggal tertentu boleh dikunjungi dan tidak boleh dikunjungi. Nah, untuk calon pelajar ini memiliki kebebasan. Tadi untuk survei sebelum daftar boleh datang ke Gontor untuk melihat, bertanya-tanya di Gontor. Ketika sudah mendaftar menjadi calon pelajar, nanti boleh dikunjungi kapanpun gitu ya, di tanggal berapapun, tidak ada batasan untuk dikunjungi, khusus untuk calon pelajar. Ini termasuk kekhususan atau bonus untuk calon pelajar, bisa dikunjungi kapanpun. Jadi pertanyaan apakah boleh disurvei terlebih dahulu, boleh gitu. Jadi nggak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Dan sudah banyak. Nah, sudah banyak yang datang. Anaknya masih kelas 5 SD, gitu anaknya ya. masih kelas 4 SD, datang survei, melihat-lihat. Kita sangat terbuka sekali, ahlan wa sahlan. Melihat-lihat bagaimana masjidnya, kemudian bagaimana belajarnya. Oh, seperti ini toh Gontor. Ahlan wa sahlan. Ya, pengalaman kita memang seperti itu, sudah banyak. Wah, hanya bertanya-tanya saja dan lain sebagainya. Mendaftar itu banyak. Jadi nggak ada masalah ya untuk kunjungan. Tidak ada masalah. Baik, selanjutnya adalah untuk pelajaran IMLA, apakah diajarkan mulai dari tingkat dasar bagi calon pelajar yang belum memiliki kemampuan menulis Arab? Ya, untuk pelajaran IMLA itu diajarkan mulai dari mereka tidak bisa menulis, kita ajarkan. Maka itulah fungsinya ada ujian placement test tadi, kita untuk mengukur seberapa kemampuan mereka untuk menulis IMLA. Kalau seandainya tidak bisa, maka itu tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengajarkan dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, seperti itu. Termasuk Al-Quran juga seperti itu. Mulai umpamanya datang ke Gontor 2, belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa menulis IMLA, nanti akan kita ajarkan dari awal, mulai dari huruf alif sampai semampunya mereka bisa menangkap selama program persiapan ini. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana cara wali santri mendapatkan informasi resmi atau menghubungi panitia program persiapan calon pelajar apabila membutuhkan informasi lebih lanjut?
Baik, untuk informasi resmi insya Allah ada di brosur. Adapun nomor panitia itu bisa dicatat mungkin atau ada di feed yang disematkan di Instagram Gontor 2 dan Gontor Pusat itu di 081135096626. Insya Allah seluruh pertanyaan yang disampaikan di WhatsApp itu akan terjawab gitu ya. Bisa disebutkan juga mungkin channel WA kita, kemudian ada Instagram kita. Oke. Nah, alhamdulillah di Gontor 2 sendiri ada channel WhatsApp namanya Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2. Kemudian ada juga Instagram Gontor 2 Grafi. Kalau misalkan di search itu di pencarian tulis Gontor 2 gitu langsung muncul nanti Gontor Gontor 2 spasi tanpa spasi ya. Gontor 2 Grafi. Nanti di situ ada postingan yang disematkan tentang informasi pendaftaran calon pelajar Gontor. Oke, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah ini sudah lengkap semua jawaban kita dan juga obrolan kita pada malam hari ini. Nampaknya sekarang jam juga sudah menunjukkan pukul jam 8:30 ya, pukul 8:30. Nampaknya sudah kita berdiskusi sangat lama sekali, tapi nampaknya tidak terasa ya. Tidak terasa. Alhamdulillah banyak sekali informasi yang kita bisa dapatkan pada malam hari ini. Sekali lagi saya atas nama host mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Magza, kepada Ustadz Zaki atas kehadiran antum di sini, mau meluangkan menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan antum yang sangat luar biasa tentunya, dan juga kepada seluruh tim yang bertugas pada malam hari ini kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh teknisi, teman-teman dari kelas 5, dari kelas 6, dari sekretaris, dari panitia, program persiapan sendiri juga hadir di sini sebetulnya. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan semoga apa yang kita laksanakan malam hari ini bisa menambah kebaikan untuk semuanya, karena kita memang meniatkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman, kepada masyarakat yang memang membutuhkan informasi terkait dengan pendaftaran di Gontor ini. Sekali lagi, bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut bisa menghubungi media-media sosial yang tadi sudah disebutkan, ataupun kalau ingin fast respon itu menggunakan nomor WhatsApp yang sudah ada di brosur ya, ataupun di postingan. Insya Allah itu sudah ada semuanya, maka semua bisa kita lakukan di situ, bisa ditanyakan apapun di situ sehingga nanti akan dijawab oleh panitia. Ini saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Terima kasih Ustaz Zaki. Masya Allah. Masya Allah. Syukron Ustaz Magza. Terima kasih. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Bangga sekali saya bisa menghostin antum, saya bisa membawa antum. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak Swargo. Masya Allah. Luar biasa sekali mereka. Terima kasih semuanya. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca bersama kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, saya Rifki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.